Mudah-mudahan pada malam yang ke-21 ini dan pada 10 malam yang terakhir, dengan kita mampu untuk mengiktikafkan diri kita dalam aktivitas ibadah, dan juga dengan kita mampu dan diberikan kemudahan Allah Jalla wa'ala untuk memberikan satu penghormatan, penghargaan, dan juga penilaian yang sepatutnya, yang sewajarnya, bukan hanya kepada bulan Ramadan yang mulia, tapi secara khusus untuk 10 malam yang terakhir. Sebab kalau Allah dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, setelah kita menghabiskan peluang waktu dan umur kita masing-masing dan sampai ke penghujung, kalau Allah di dunia kita telah mendapatkan segala-galanya, duitnya, kedudukannya, hartanya, pangkatnya, tahtanya, wanitanya, kecantikannya, ketampanannya, tapi kita tidak berhasil dan juga tidak berjaya untuk meraih anugerah pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, al-'idqu minan nar, kebebasan diri daripada api neraka, segala-galanya itu akan menjadi lenyap dan sirna dan tidak ada apa-apanya. Jadi bagaimana? Perumpamaan yang sederhana pada 10 malam yang terakhir ini, kita mampu untuk meminang rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga kebebasan diri daripada api neraka. Tentunya tiap orang yang mengharapkan sesuatu, kalau pada waktu kita melamarnya, meminangnya, mesti dengan kita akan tampil dalam keadaan yang sehat dan sempurna, kemas, rapi, cantik, indah, bagus, sopan, santun. Itu kebiasaannya. Kalau tidak, lamaran kita akan ditolak. Siapapun yang dilamar, sebelum dengan kita melamarnya, maka dengan kita mungkin kita mandi, kita berpakaian kemas dan rapi, solek rambut, sisir atau juga solek macam mana, dengan minyak harum yang mana, sampin yang mana, baju yang mana, pakaian yang seperti apa. Sebab kenapa? Sebab kita akan melakukan pertemuan dengan calon pak, mak, mertua. Begitu juga dengan calon istri kita. Begitulah juga sebaliknya. Bahkan masing-masing daripada calon pasangan tadi itu akan tampil dengan keadaan yang layak, dengan keadaan yang sopan, yang memang mampu untuk menunjukkan ketampanan dan juga dengan kebolehannya, dia juga mampu untuk menunjukkan kejelitaan dan kecantikannya, sehingga masing-masing mampu untuk memikat dan membuka hati dan perasaan, sehingga sampai menjadi pasangan dua laki istri. Nah, pada malam hari yang terakhir ini, 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, kita ingin melamar untuk mendapatkan satu kehormatan, satu kemuliaan daripada Allah Jalla wa'ala, wa akhiru 'idqun minan nar, untuk kita mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Maka bagaimana dengan bacaannya, dengan penampilannya, dengan ibadahnya, dengan qiyamnya, dengan tahajudnya, dengan witirnya, dan juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya. Kalau kita mengamat dan merenung sejenak, dari sejumlah sekian amalan yang kita laksanakan, bermula daripada rukun Islam yang 5, 2 kelima syahadat, sampai kepada yang penghujung, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji, tidak ada dalam pergerakan ibadah dan juga tidak ada dalam pergerakan ubudiyah kita, pengabdian diri kita kepada Allah, seperti dalam sembahyang. Di sana ada 2 pergerakan yang tidak ada dalam aktiviti ibadah-ibadah kita lainnya. Itu yang pertama, rukuk dan sujud. Masya Allah, tabarakallah. Daripada beberapa hadis yang diriwayatkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salat, man tarakas salata faqad kafara jihara. Itu sebagai sempadan antara kita dengan mereka, itulah meninggalkan sembahyang. Para sahabat berpendapat dan juga mengucapkan pendapat daripada mereka semuanya, tidak ada daripada suatu kegiatan aktiviti ibadah yang kita tinggalkan itu secara disepakati oleh mereka hukumnya kufur selain daripada sembahyang. Juga dengan sembahyang, dengan janji-janji dan juga dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, daripada beberapa buah hadis yang diriwayatkan, daripada beberapa riwayat yang disampaikan kepada kita, yang diantaranya pesan ataupun juga jawaban daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Thauban.
Sahabat mendapatkan satu tawaran istimewa daripada baginda Nabi. Jadi nakkan apa saja kamu, aku beri peluang untuk meminta apa saja. Apakah agar jadi orang yang diistijabahkan doanya? Apakah untuk mendapatkan anugerah dan juga dengan rezeki yang melimpah ruah? Apakah dengan kedudukannya, dengan jawatannya, dengan pangkatnya, dengan tahapannya? Ternyata justru permintaan yang diminta oleh beliau kepada baginda Nabi, uridu murafaqataka fil jannah. Aku pengen bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. Ternyata dengan jawabannya bukan dengan puasa, bukan dengan zakat, bukan dengan sedekah, bukan juga dengan haji, bukan dengan zikir, bukan dengan tasbih, bukan juga dengan tahmid dan takbir. Jawabannya daripada baginda Nabi itu adalah aktiviti ibadah yang kalau pada saat manusianya patuh dan taat melaksanakannya, teknologinya akan sujud, ekonominya akan sujud, budayanya akan sujud, perilakunya akan sujud, WhatsAppnya akan sujud, komputernya akan sujud, handphonenya akan sujud. Kenapa? Sebab yang kita sujudkan pada seketika itu, pertama dengan khudu' di waktu kita rukuk, yang kedua di waktu kita sujud memang betul-betul inqiyad, patuh, taat, setia, bakti kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kira-kira dengan seseorang boleh taat dan setia kepada Allah Jalla wa'ala, ekonominya disujudkan, perekonomiannya sujud, budayanya sujud, WhatsAppnya sujud, netbooknya sujud, urusannya sujud, dunianya sujud, politiknya sujud. Itu tidak akan mungkin berlaku kecuali kalau yang mengotaki segala-galanya teknologi itu daripada akal, ekonomi dengan perantaraan akal, usaha dengan perantaraan akal, dunia dengan perantaraan akal, kemajuan dengan perantaraan akal, pentadbiran pun juga dengan akal, semuanya dengan otak manusia. Kalau dengan otaknya tidak sujud di tempat yang paling hina, di tempat orang berpijak, di tempat orang duduk, maka tidak akan mungkin dengan teknologi dan juga dengan kembangan dunia itu akan patuh dan tunduk kepada kehendak Allah dan juga kepada kehendak agama. Ini rahasianya. Kenapa dengan sembahyang yang diwajibkan? Kenapa dengan sembahyang yang dianugerahkan Allah pada malam hari Al-Isra wal Mi'raj? Sebab tujuannya bagaimana kira-kira kepemimpinan daripada yang memimpin, kemampuan daripada yang mampu, kecanggihan teknologinya, kemewahan hidupnya, duit dan hartanya, jawatan dan kedudukannya, mau khudu', inqiyad, taat, patuh, setia kepada kehendak Allah Jalla wa'ala. Itu tidak akan mungkin kecuali saat ketika dengan kita melihat manusia yang terbabit dengan berbagai bidang yang saya sebutkan tadi itu kelihatan munqad dan di awamirillah, raki'an, sajidan, muhallilan, musabbi'ah. Ini diantara daripada hikmat kenapa dengan sembahyang yang Nabi kita pesankan kepada Sayyidina Soban, aku pengen bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. Apakah Nabi kita sarankan untuk banyak-banyak bersedekah? Tidak. Banyak-banyak berpuasa? Tidak. Sebab kalau pada waktu kita bersedekah biasanya di waktu duduk, di waktu kita berdiri masih tegak. Kalau pada waktu kita puasa santai, di waktu kita puasa duduk iya, baring pun juga iya, jalan pun juga iya, tidur pun juga iya. Tapi kalau dengan sembahyang ada rukuk sujudnya, berarti itu sebagai lambang manusia itu patuh, taat dan setia kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan manusia yang telah dibina dan telah dididik atau juga yang telah mendapatkan pendidikan dan tarbiyah daripada sembahyang 5 waktu, itu tidak akan mungkin ada yang lebih besar di kepalanya dan dalam kehidupannya daripada Allah. Sehingga yang pada saat ketika jelmaan daripada sembahyang dan juga jelmaan daripada azamatul Maula Jalla wa'ala dalam kehidupan seseorang, maka segala-galanya akan mudah kita tundukkan. Kita boleh meninggalkan urusan, kita boleh meninggalkan kesibukan, kita boleh meninggalkan politik, ekonominya, kesibukannya, urusannya, keluarganya, bisnisnya, rumahnya. Kalau pada saat
otak manusia yang hebat, super canggih tadi itu dan sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, jelmaan daripada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaring, bukan setakat hanya dilantunkan, tapi dengan suara yang merdu yang pertama, dengan menggunakan speaker pembesar suara yang kedua, dengan lantunan yang merdu ketiga, diulang-ulang dalam beberapa kali yang keempat, yang dengan kita disuruh untuk datang ke rumah Allah. Tinggalkan segala-galanya, kita tolak ke belakang, karena pada saat ketika itu yang kelihatan di depan mata kepala kita hanya keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Sehingga seketika dengan jelmaan takbir Allahu Akbar, di waktu kita sembahyang, di waktu kita tawaf, di waktu kita sa'i, di waktu kita melontar jamarat yang 3, di waktu kita menyembelih, dan juga pada malam hari lebaran, dan juga pada siang harinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau itu sudah menjelma ke dalam hati, betapa di pangkalan yang namanya hati, insya Allah tidak akan ada yang mampu untuk mempengaruhi atau juga untuk memperangkap, untuk mengutak-atik, untuk menggoncang kestabilan hidup seorang mukmin yang khadi', yang khasyi', mutadallil baina yaday Maula Jalla wa Ala. Masya Allah, tabarakallah, kalau dengan kita memiliki pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul melaksanakan sembahyang secara sempurna. Di dalam Al-Quran tidak hanya setakat diperintahkan laksanakan sembahyang, tidak. Wa aqimu, tegakkan. Makna daripada iqamatus shalah wa iqamus shalah artinya melaksanakannya secara sempurna, bukan hanya setakat untuk kita mendapatkan janji yang Nabi kita janjikan kepada Sayyidina Sauban, ingin dengan aku nanti di dalam surga, a'inna ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kepalanya sudah tunduk, semuanya akan tunduk bersama kita, yang sehingga ekonomi tidak akan mempengaruhinya, dunia tidak akan mempengaruhinya, teknologi tidak akan mempengaruhinya, kekayaan tidak akan mempengaruhinya, wanita tidak akan mempengaruhinya. Itu kesemuanya sebagai keperluan hidup, tapi tidak akan menyingkirkan, itu juga tidak akan menunggang dan tidak akan memperbudak dan menghamba sahayakan kita, sehingga sampai ibadah dan kewajiban kita tinggalkan gara-gara karena dunia. Ini diantara daripada binaan sembahyang yang 5 waktu secara khusus, dan itulah yang Nabi kita cadangkan kepada Sayyidina Sauban agar dengan beliau memperbanyak rukuk dan sujud. Kalau dambaan yang diinginkan itu ingin bersama Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Ini yang pertama. Kemudian pada 10 malam yang terakhir, ini untuk diri pribadi saya secara khusus. Mudah-mudahan himbauan, renungan sejenak kita pada malam hari yang ke-21 ini akan semakin tersemat di dalam hati, akan semakin wujud dalam ingatan, akan senantiasa selalu dalam pergerakan hidup. Azamatullah, kebesaran Allah. Allahumma azim jalalaka fi qulubina wa saghirid dunya fi a'yunina. Kita inginkan keagungan Allah itu memang betul-betul agung dan besar di dalam hati-hati kita. Dan juga perkecilkan dunia. Handphone mudah-mudahan jadi kecil, WhatsApp mudah-mudahan juga jadi kecil. Kalau kita melihat perjalanan pesawat-pesawat armada-armada Ramadan yang sudah kita terbangkan, yang sudah terbang meninggalkan kita sejak daripada hari pertama Ramadan, mungkin ada di antara daripada kita yang sepanjang 5 waktu sembahyang tidak luput tercatat dalam kargo-kargonya, tercatat dalam muatannya handphone, WhatsApp, Facebook, iPad, dan juga SMS atau yang seumpamanya.
Jadi ini tangan kita gerak-gerakan seperti ini. Dalam berapa kali pergerakan tangan di waktu takbir. Ini dengan tatapan pandangan mata kita melihat. Dalam berapa kali kita melihat Al-Quran. Menatap kedua ibu dan bapa. Menatap arah kiblat. Menatap kepada muka para ulama. Yang membawa kepada kebeningan hati dan juga dengan ketentraman jiwa. Atau menatap tulisan-tulisan yang membicarakan tentang ilmu-ilmu agama. Rasanya secara jujur lebih banyak kita tengok handphone daripada kita melihat wajah kedua ibu dan bapa. Lebih banyak kita disibukkan dengan urusan WhatsApp dan SMS. Penuh. Buka kargo yang pertama, mendarat Ramadhani yang berpangkalan di akhirat, dan akan kita lihat bersama isi dan muatannya pada hari kiamat. Ternyata yang terisi tidur, nganggur, santai, SMS-an, handphonean, atau juga dengan urusan-urusan seumpamanya. Kita tak nak kalau sampai nanti dengan kita jadi kecewa pada hari pembalasan. Yang kekecewaan kita pada saat ketika itu, kita tidak boleh patah balik ke dunia untuk kita membetulkannya. Tadi saya sebut penampilan kita pada waktu kita akan melamar seseorang. Mudah-mudahan besok Rabu, Kamis, Jumat tidak lagi khususnya di kalangan anak-anak remaja hanya dengan t-shirtnya saja ataupun juga dengan pakaian yang secara sembarangan. Pada waktu kita melamar rahmat, maghfirah dan anugerahnya Allah Jalla wa'ala, melamar calon istri, kita pastikan bau badan kita bersih atau juga wangi, penampilan kita tampan. Kalau perempuan bersolek, make upnya, gincuknya, celak matanya, bajunya, kerudung Faridah dengan azizahnya, kerudung azizah dengan Faridah, insyaallah tabarakallah, supaya yang saat ketika dilihat oleh calon suami memang betul-betul dia terpesona. Kamu anggun dengan kerudung Faridah dan nampak kelihatan lebih cantik dan mempesona. Begitu dengan slogannya, Masya Allah tabarakallah. Kenapa kita tidak berupaya semacam itu untuk kita melamar ridhonya Allah? Kenapa kita tidak tampil di depan Allah agar Allah cinta, restu dan sayang kepada kita? Sebagaimana dengan kita tampil dengan kesempurnaan yang kita sebutkan tadi itu, untuk kita melamar makhluk, untuk kita melamar pekerjaan, untuk kita menjadi pramugari-pramugara, tampil seksi, nampak kelihatan mempesona kepada pihak-pihak berkenaan, atau juga dengan persembahan-persembahan supaya kita mendapatkan kejohanan, supaya dengan kita mendapatkan juara, memenangi pada urutan yang pertama. Mesti dengan segala-galanya akan kita kawal dan juga akan kita jaga dengan baik. Nah, seperti itu. Secara khusus pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, jangan sampai pada waktu kita berzikir, pada waktu kita sembahyang di rumah Allah, tetamu Allah, di mana yang dengan kita dipilih. Satu, daripada berbagai faktor, daripada berbagai unsur, hidayah taufik yang pertama. Kemudian untuk kita datang terelak daripada sebarang gangguan, tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada gangguan, tidak ada cabaran, sehingga sampai dengan kita mampu untuk melangkahkan kedua belah kaki kita datang ke masjid. Setelah kita datang ke masjid, bahasa yang pernah saya katakan, 1001 hajat yang bersama kita di waktu kita datang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak mampu dengan kita mensenaraikan hajat-hajat yang kita perlukan. Keperluan kita dengan keluarga, keperluannya dengan dunia, keperluannya dengan ketenangan, ekonominya, politiknya, ketenangannya, ketentramannya, kebahagiaannya, keselesaannya. Itu diantara daripada keperluan hidup. 1001 hajat, 1001 permintaan, 1001 cabaran dan tantangan hidup yang menentang kestabilan ketenangan kita di dunia. Itu semuanya terbantang jelas di hadapan Allah Jalla wa'ala. Abang bercerita atau tidak bercerita, kita mengadu atau tidak mengadu, kita berdoa atau tidak berdoa, merintih atau tidak, bermunajat atau tidak, lengkap, jelas kelihatan, nampak jelas kelihatan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini hajat-hajatnya, ini keperluannya, ini keinginannya, ini yang mencabar, ini problem, ini anak, ini istri, ini keluarga, ini lingkungan, ini masyarakat, ini jisi yang dipikirkan. Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Jadi
Mana dengan satu persatu daripada hawaid, hajat-hajat kita, hajat dan keperluan kita, problem-problemnya kita hadapi, Allah Maha mengetahui. Di sini ada gangguan, pinggang terasa sakit. Di sini ada gangguan, gaut atau gawat atau apa dengan bahasanya gawat. Bergerak macam itulah. Atau juga di jantung tersumbat, napas sesak. Asma, tahu Allah Maha mengetahui walaupun kita tidak bercerita. Jadi seolah-olahnya kita menuju rumah Allah dengan segala hajat dan keperluan yang kita perlukan, maka pada waktu kita datang ke masjid, tengok kebesaran Allah yang pertama. Supaya jangan sampai kita tengok sana tengok sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah, secara jujur saya memang jatuh cinta dan memang betul-betul mengagumi tentang keberadaanmu. Sebab kamu seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang baik, seorang wanita yang mampu untuk membawa pasangannya menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Justru itu saya datang untuk melamar kamu. Saya datang meminta restu agar kamu berkenan untuk memilih aku sebagai pasangan hidupmu, sebagai suamimu. Jadi kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, Tuan, kalau seandainya Tuhan saya perkenalkan dengan orang yang lebih cantik, yang lebih baik, dan juga yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada aku, macam mana? Mana dia? Jadi kata celaka kamu. Kalau memang mendambakan aku, kenapa kau palingkan pandanganmu kepada yang selain aku? Itu cinta palsu namanya, Bang. Nah, jadi kita tidak mau kalau sampai malaikat katakan, itu pura-pura saja. Mana buktinya kalian tuh memang betul-betul berharap kepada Allah, tumpuannya kepada rahmah, tumpuannya kepada maghfirah, tumpuannya untuk mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. Yang pada waktu di rumahku saja, yang pada waktu berzikir dan beribadah, yang pada waktu melaksanakan sembahyang pun ternyata kau masih tergiur lagi untuk memegang handphonemu berkomunikasi dengan dunia luar. Berarti kau tidak sepenuhnya berharap kepadaku. Buktinya yang pada saat kita sembahyang, kita ditatap oleh rahmat Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda tentang orang yang menoleh di waktu sembahyang, dzalika ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi atau min salati ahadikum. Itu adalah ikhtilas, copet, ambilan, habuan syaitan yang dia ambil daripada sembahyangmu di saat kita sembahyang. Itu hanya setakat menoleh begitu saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Noleh macam tu saja. Allah berfirman, alaka rabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain daripada aku? Apakah ada yang kau harapkan selain daripada aku? Rahmatnya daripada Allah, maghfirahnya daripada Allah, kebebasan daripada neraka pun juga daripada Allah, hidupmu bergantung dengan Allah, kesehatan daripada Allah, rezeki daripada Allah. Tapi kenapa kita menoleh kepada selain Allah Jalla wa'ala? Tak kisah kalau pada waktu kita di luar, tak kisah kalau pada waktu kita di office, tak kisah di waktu kita berurusan. Tapi bi masjidin min buyutillah, bi baitin min buyutillah, saat ketika dengan kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala, jangan ada perhatian, jangan ada tumpuan selain daripada untuk kita memikat, untuk kita mendapatkan restu, untuk kita mendapatkan mahabbah, untuk kita mencolek ridha dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Tekun, istiqamah, tawajjuh, raja, harapan, permintaan. Itu memang betul-betul kita melamar rahmat dan ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau saat ketika kita sudah jadi tetamu Allah, terus dengan kita masih berurusan dengan orang-orang yang lemah, selemah kita berkomunikasi dengan makhluk yang kerdil sebagaimana kita tinggalkan yang maha hebat, yang maha agung, yang maha berkuasa. Siq billahi tamaman.
yakini seyakin-yakinnya masalah kita tidak akan terselesaikan atau tidak akan selesai. Kenapa? Sebab kita beralih, sebab kita berpaling daripada yang maha dengan segala-galanya, maha kuasa, maha hebat, maha mengatur, maha pengasih, maha pemberi. Masya Allah, tabarakallah. Saya ulang kembali, mungkin sudah ada dalam masab perumpamaan yang pernah saya sebut seperti ini. Kalau pada tuh dengan seseorang mengatakan cinta, mengatakan sayang, sebutannya tidak lagi Anita, Halisa, Nurlia, Nur Hidayah, Hafizah, Syakira, Aziza, ayang. Habibti kalau dengan bahasa orang Mesir. Sepanjang waktu Habibti, ayang, sayang. Yang, Assalamualaikum yang, apa kabar? Yang kalau boleh saya nak jumpa Ayang nih di restoran. Agak nak simbang sekejap dengan Ayang untuk masa depan kita. Ya, ini tentang masalah resepsi pernikahan. Nak simbang dengan Ayang tentang masalah masa depan rumah tangga kita. Nak nanti kita duduk di mana, sewa di mana, beli rumah di mana, resepsinya seperti apa, pakai baju apa dan lain sebagainya. Itu tadi dalam handphone yang dengan kita minta Ayang berkenan untuk datang berjumpa kita di mana. Katakan saja di tempat peranginan, tepi pantai, itu tak kisah di mana tempat pertemuannya. Saat ketika Ayang tadi itu datang, begitu dia datang, terus kita ambil handphone. Cik. Assalamualaikum. Hai Haji, ya insyaallah. Nanti kita jumpa di arena. Enggak lah. Ya betul. Adalah mungkin nanti di UAE saja. Dan nanti udah selesaikan saja semuanya. Sampai habis waktu 5 menit untuk bersama Ayang tadi tuh. Ayang tuh nyompah, sialan loh. Betul ya tak? Secara logiknya betul ya tak? Nah macam tu kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Saat ketika kita disibukkan dengan urusan komunikasi dunia, kamu tidak serius meminta dengan aku, kamu tidak serius beribadah kepadaku, kamu tidak serius berhadap atau menghadap kepadaku. Kenapa? Sebab kamu masih disibukkan dengan duniamu, yang namanya jawal, yang namanya handphone, yang namanya majalah, yang namanya harakah. Kalau pada waktu kita baca majalah di dalam masjid, atau harakah dalam masjid, utusan dalam masjid, manggis dalam masjid, mangga dalam masjid, durian dalam masjid, berarti ada yang selain daripada aku yang mampu untuk mengabulkan hajat dan permintaanmu. Misal yang terakhir, mudah-mudahan ini tersemat, masukkan dalam WhatsApp nanti, nyebarkan saja. Masya Allah, tabarakallah. Di sini Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Datuk Tan Sri Najib bin Abdul Razak, yang di sini adalah salah seorang daripada yang berhormat daripada Kelantan. Ini bidangnya apapun, tapi tetap instruksi daripada sini. Ini mengatakan, iya untuk permitnya, iya untuk tauliyahnya, iya juga untuk IC-nya. Boleh je. Kata Perdana Menteri, udahlah. Urusan permitnya Syekh Nuruddin, yakin jangan kacau dia lagi. Jangan kacau dia. Permit aku bagikan permit atas nama jabatan Perdana Menteri. Aku bagikan permit untuk mengajar dan juga untuk berdakwah di seluruh Semenanjung dan juga di seluruh Malaysia. Dan kedua, saya bagikan kewarganegaraan kepada beliau. Ini wewenang daripada Perdana Menteri atau juga dengan yang di Pertuan Agung. Udah, Salafi Wahabi sudah tidak boleh kacau saya di sini. Kenapa? Sebab kedudukan saya sudah stabil. Jadi pada saat ketika, katakan saja, saya tidak mengharapkan yang itu. Satu, dengan IC-nya. Kedua, dengan permitnya. 3 menit terakhir, sabar, 3 menit aja. Ini sudah sampai di KLIA 2, pesawat sudah mendarat, tapi belum berhenti dengan sempurna. Duduk dulu. Pasti jangan lepaskan tali kredit dan jangan buka handphone melainkan setelah pesawat berhenti dengan sempurna. Tuh, arahan pramugari, Masya Allah, tabarakallah. Oke, kembali kepada cerita kita tadi itu. Untuk IC-nya dengan beliau, untuk urusan permitnya juga dengan beliau, dan leluasa. Bahkan lebih hebat dan menarik lagi, Nur, kamu di Malaysia bebas daripada Mkamtek, bebas daripada cukai pintu, cukai tingkap, cukai kereta, cukai apa saja, bebas juga daripada GST.
Pada saat ketika saya buka puasa bersama dengan beliau, saya layan DO pada saat ketika itu. Saya simbang tentang GST, saya simbang tentang permit. Tersinggung tak Bapak Pada? Tersinggung. Itu baru manusia biasa yang mempunyai jawatan dan kedudukan. Macam mana kalau dengan Allah Sang Pencipta, yang pada saat kita menghabiskan waktu kita dengan urusan komunikasi, juga dengan dunia luar, pada waktu kita menjadi tetamu Allah, insya Allah perumpamaannya jelas. Jadi untuk 10 malam yang terakhir kita bagi tumpuan, memang khusus untuk akhirat, memang khusus untuk agama, memang khusus untuk mendapatkan rahmat. Yang kalau pada saat ketika Allah tengok pandangannya, penglihatannya, pendengarannya, hatinya, mulutnya, kakinya satu persatu beraksi dengan aksi yang sama, khadi'an khasyian mutazallilan baina yadail Maula Jalla wa Ala, karena ingin mendapatkan itqun minan nar, kebebasan daripada api neraka. Sebagaimana pernah saya katakan di sebuah masjid, kalaulah dengan seseorang merasa bangga dengan teknologinya, bangga dengan keuangannya, bangga dengan kehidupannya, bangga dengan kekuatannya, bangga dengan kesejahteraannya, bangga dengan keamanan dan juga dengan ketentramannya, bangga dengan jabatan, pangkat dan tetalnya, itu tetap semuanya itu tidak ada arti kalau dalam sepanjang hidup tidak mendapatkan 3 anugerah Allah. Yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqun minan nar, kebebasan diri daripada api neraka untuk mendapatkan surga yang abadi. Jadi seolah-olahnya kalau paspor kita sudah dicop, duk macam tuh, letak scan jari tangan, stick jari dulu, letak, letak. Oke, sudah. Cop, duk. Begitu kan si Anas. Khidmah alal jawas. Duk. Pada kita, dukhul. Masuk pesawat, dukhulul jannah. Perumpamaannya. Takkan dengan kita susah payah. Urusan permit, IC, photostat. Kemudian dengan kita pergi ke kedutaan Arab Saudi. Visanya, tiketnya, booking hotelnya, cateringnya. Setelah cop paspor, tak jadi masuk. Macam tu juga orang yang nak bercabut pada 10 malam yang terakhir di bulan yang mulia ini. 10 malam tu untuk dapat habuan bang, untuk dapat watiko, untuk mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Alhamdulillah pintu besar sudah dibuka. Silahkan untuk keluar menuju tempat kediaman masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum rahimakumullah. Fadhal Syahnas. Allah barik.